kesepakatan kita pada hari ini, kita akan melakukan bimbingan praktek. Di mana sebelum itu, ini adik-adik mahasiswa dari mana? Ini dari MPL Pondok. Oke, berapa jumlah mahasiswa? Untuk yang hadir di sini ada 9 orang dan sisanya berada di Sumatera dan Harangkat. Ini kalau di sini. Ya, ini untuk RPP-nya sebenarnya. Ya. Oke. Untuk mahasiswa yang daring sudah mendengarkan suara saya? Baik, saya akan lanjutkan ya. Tolong diperhatikan ya. Tetap on kamera kalau bisa. Kalau yang tidak berhalangan, tolong dibuka kameranya. Adik-adik mahasiswa di sini untuk tema kita untuk bimbingan praktek adalah ujian oksitosin sesuai dengan kesepakatan kita hari ini ya. Untuk adik-adik sekalian, sebelum kita masuk ke bimbingan, kita akan mereview kembali tentang ujian oksitosin. Di sini ada yang bisa apa sih ujian oksitosin? Ya silakan, kalau yang bisa silakan angkat tangan. Jawab, saya Rafika Ramadhani. Pijat oksitosin adalah pijat yang dilakukan setelah pada ibu yang pasca salin atau setelah persalinan, di mana tujuan pijat oksitosin itu untuk melancarkan produksi hormon oksitosin sehingga memperlancar produksi ASI. Oke, baik ya. Untuk yang lain ada yang mau ditambahkan untuk pengertian oksitosin? Dan Ibu izin menambahkan, selain itu pijat oksitosin juga memproduksi untuk membuat ibunya lebih rileks. Oke, betul ya. Adakah hal-hal yang perlu kita perhatikan ya? Pertama, biasanya itu kenyamanan pasien. Apalagi Menjaga operasi harus wajib. Kemudian untuk persiapan alatnya, ada yang bisa dijelaskan? Saya lempar pertanyaannya ya sekarang ya. Coba salah satu dari mahasiswa yang online, ada yang tahu tentang indikasi dari pijat oksitosin itu? Silakan untuk mahasiswa menjawab. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kade Ari Yulistia Dewi. Izin menjawab. Untuk indikasi pijat oksitosin, yaitu bisa dilakukan pada kondisi ibu postpartum, terutama saat ASI misalnya belum keluar lancar, atau saat payudara ibu terasa penuh, tegang, atau ada bendungan ASI. Yang kedua, ibu menyusui yang mengalami stres atau kelelahan. Jadi, karena dilakukan pijat oksitosin ini bisa membantu ibu rileks. Yang ketiga, juga untuk meningkatkan ikatan emosional antara ibu dan bayi melalui efek hormon oksitosin. Sementara kontraindikasi dari pijat oksitosin ini yaitu pijat oksitosin tidak boleh dilakukan saat pertama demam atau ada infeksi seperti mastitis berat. Yang kedua, ada kulit punggung luka, iritasi, abses atau ruam. Yang ketiga, ada ibu dengan gangguan jantung. Yang keempat, ada nyeri atau kelainan tulang belakang. Yang kelima, ibu baru menjalani operasi punggung atau dada. Yang keenam, payudara bengkak karena infeksi atau mastitis. Jadi perlu penanganan medis dulu sebelum dilakukan pijat oksitosin. Yang ketujuh, ibu merasa sangat lemah atau tidak nyaman saat dilakukan pijatan tersebut. Terima kasih. Oksitosin itu pasti memiliki tujuan. Nah, untuk mahasiswa di sini ada yang bisa menjelaskan tentang tujuan pijat oksitosin itu? Nama saya Novi. Tujuan dari pijat oksitosin itu yang pastinya untuk merangsang hormon oksitosin dan melancarkan produksi ASI. Yang lain ada yang tambahkan? Ya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nikomanita Puspitasari. Fungsi dari pijat oksitosin adalah untuk merangsang hormon oksitosin sehingga produksi ASI dapat meningkat dan membantu kontraksi uterus. Terima kasih Ibu. Tujuan pijat oksitosin adalah untuk melancarkan produksi ASI dengan cara merangsang hormon oksitosin yang membantu proses let down reflex. Selain itu, pijat oksitosin ini juga bertujuan untuk membuat ibu lebih rileks, mengurangi kelelahan setelah melahirkan, serta meningkatkan kenyamanan emosional. Tujuan spesifik pijat oksitosin ini yaitu melancarkan ASI, mengatasi kelelahan, meningkatkan produksi ASI, dan meningkatkan relaksasi dan kenyamanan. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih atas jawabannya ya Kakak Ari. Untuk selanjutnya saya minta pemahaman dari adik-adik di sini tentang step by step dari pijat oksitosin. Ada yang bisa
menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah kita melakukan pijat oksitosin. Ya, silakan. Kalian hari, jadi izin menjawab. Untuk persiapan alatnya itu ada waslap, handuk, kemudian selimut dan minyak. Oke, ada lagi. Sebelum kita melakukan pemijatan oksitosin, kita terlebih dahulu mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, kita keringkan. Kemudian kita melakukan pemijatan terlebih dahulu dengan menggunakan baby oil secukupnya. Setelah itu kita balurkan ke tangan, lalu kita pijat dengan ibu jari selama 3-5 menit. Teknik kedua menggunakan punggung jari tangan selama 3-5 menit, diulang secara bergantian. Kemudian langkah terakhir, kita usap tangan secara halus, kemudian kita letakkan ke punggung ibu dan kita usap dengan cara perlahan ke bawah, dari punggung atas ke bawah diulang selama 3 kali. Baik, terima kasih sudah melakukan konfirmasi tentang ilmu yang kalian dapat di kampus. Nah, sekarang untuk tujuan praktik kita hari ini yaitu mahasiswa mampu melaksanakan praktik yang tentang pijat oksitosin. Terus mahasiswa mampu bagaimana menjelaskan dan memahami teori tentang pijat oksitosin itu sendiri. Kemudian mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik ke pasien. Itu yang akan saya nilai ya untuk hari ini. Jadi sistemnya ada berapa tadi mahasiswanya? Ada 9 yang sisanya. Sisanya di ini. Oke, totalnya 17. Berarti saya minta jadi 4 kelompok, ada yang 4 dan ada yang 5. Untuk mahasiswa online, tolong membagi diri menjadi 4 kelompok. Nanti masing-masing yang masuk kelompok mengamati sebagai observer, sebagai dokumentasi di tempat kalian masing-masing. Ya, untuk kelompok yang lagi 2 kita ambil dari mahasiswa online. Jadi 2 mahasiswa di sini akan melaksanakan praktikum 1 menjadi pasien 1. Oke, ada yang kurang jelas? Ada yang ditanyakan? Oke, untuk praktek kita mulai ya, adik-adik. Ya. Terima kasih. Silakan untuk kelompok 1 untuk mengambil posisi untuk menyiapkan alat-alat. Silakan. Baik, sesuai dengan prekonferensi kita tadi, sekarang saya akan mencobakan kelompok kalian untuk praktek pijat oksitosin. Ya, kelompok berapa yang maju? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan untuk memperkenalkan alat-alat yang siap. Saya Rafika Ramadhani, saya salah satu mahasiswa FPL Poltekkes Kementerian Denpasar. Nah, di sini saya salah satu perwakilan untuk mempraktekkan pijat oksitosin. Baik, di sini saya akan menyebutkan beberapa alat untuk pemijatan oksitosin. Mulai dari 2 waslap dan 2 baskom. Di dalam 2 baskom ini terdapat ada air hangat dan air dingin. Terus ada baby oil untuk pemijatan. Setelah itu ada 2 handuk. Nah, handuk ini akan berfungsi untuk menampung ASI pada saat proses pemijatan dan membersihkan minyak setelah pemijatan. Silakan dilanjutkan untuk set selanjutnya. Baik Ibu, izin Ibu. Baik, oke, pasien boleh posisi nyaman. Kalau nanti dari yang ini Oke. ya. Apabila nanti proses pemijatan terdapat rembesan ASI bisa tersambung di situ. Terus di sini untuk handuk satu lagi itu sebagai penjaga privasi pasien. Izin ya Ibu ya. Ya, Izin. Oke, maaf ya Bu ya. nggak apa-apa Ibu. Nah, setelah itu kita pastikan posisi Ibu nyaman dan kita pastikan Ibu sudah melepas pakaiannya. Izin Ibu, apakah sudah nyaman? Sudah. Izin Ibu, apakah Ibu bersedia untuk saya pijat? Ya, bersedia Bu. Izin ya Ibu ya. Baik. Nah, di sini setelah memastikan pasien posisi nyaman, kita melakukan pembersihan dulu, di mana kita melakukan cuci tangan. Baik, saya cuci tangan, pastikan tangan saya bersih. Setelah itu, saya ambil minyak baby oil untuk melaksanakan pijat oksitosin. Izin Ibu. Oke. Baik, dan kita mulai dari bagian leher. Kita pijat dengan ibu jari. Kita pijat melingkar sampai ke bawah, ke atas bahu. Di sini Ibu ya. Boleh nggak dilihat ini ya? Sedikit aja pijatnya dari sini, tulang ini leher. Di sini Ibu ya. Dalam posisi pemijatan ini mungkin agak sedikit kurang nyaman karena di sini kita memijat dengan agak sedikit menekan agar dari sistem peredaran darah lancar. Nah, kita pijat sampai 3 kali berulang-ulang. Sudah selesai itu kita lakukan penekanan secara lembut.
Gimana Ibu? Nyaman? Nyaman Ibu. Terasa nggak pijatannya? Terasa Ibu. Baik, selanjutnya kita lakukan pemijatan lagi, di mana yang sebelah kanan kita tekan, sebelah kiri kita pijat. Secara melingkar dengan menggunakan ibu jari. Ini kita lakukan 3 kali berulang-ulang. Oke, selanjutnya di sebelahnya lagi, kita tangan kanan kita tekan, tangan kiri untuk memijat. Oke, baik. Setelah itu kita realisasikan lagi, kita penekanan lembut. Nah, untuk yang ketiga itu menggunakan ibu jari lagi, kita pijat di bagian tulang punggung sampai ke bawah. Kita mulai dari atas, kita pijat melingkar, jarakkan 1 cm pada pijatan di awal. Sakit nggak? Enggak Ibu, enak sekali. Nyaman Ibu? Nyaman. Ini netes ya? Netes nggak boleh Ibu? Jadi kita lakukan sebanyak 3 kali berulang-ulang. Dari bawah ke atas, sampai di atas, ke bawah lagi. Pemijatan ini durasinya maksimal 3 menit. 3 sampai 5 menit ya. Baik di sini Bu. Setelah itu kita relaksasikan lagi dengan penekanan lembut. Di step yang keempat. Nah, setelah itu step yang kelima menggunakan punggung jari dengan diletakkan di antara punggung pasien, tulang punggung pasien. Bergantian. Nah, ini dilakukan sebanyak 3 kali. Nyaman Ibu? Baik, setelah itu kita lakukan relaksasi untuk pemijatan terakhir. Kita gosok-gosokkan kedua tangan sampai tangan mulai terasa hangat, lalu kita pijat perlahan ke bagian punggung ibu. Biar ada darahnya lancar ya. Nanti Ibu bisa ini lakuin pemijatan ini nanti dipijat sama suami gitu. Iya Ibu. Oke, enak. Baik, setelah itu kita lakukan pembersihan terhadap tubuh ibu. Di sini Bu. Oke Ibu. Bagaimana Ibu perasaannya Bu? Senang, rileks, nyaman. Baik, apakah ada keluhan Ibu? Tidak ada Ibu. Apakah saya memijatnya terlalu kuat atau bagaimana Ibu? Tidak, sudah pas. Baik. Apakah ada terasa perubahan di badan Ibu? Sudah terasa nyaman, enteng, rileks juga. Asi sudah merasa keluar sedikit. Oke, baik. Nanti Baik. kalau menyusui bayinya Bu ya, Ya. Baik Ibu. silakan. Baik Ibu, sekian proses praktek pijat kepada pasien. Semoga pasien melaksanakan di rumah. Dan terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah bagus ya kelompok 1 presentasikan. Untuk selanjutnya silakan untuk kelompok 2 mempersiapkan alatnya. Silakan dibereskan dulu, dirapikan. Baik, terima kasih adik-adik sudah melakukan praktikum tadi. Nah, hari ini saya rasa untuk praktikum adik-adik sudah semaksimal mungkin adik-adik lakukan sesuai dengan SOP. Nah, saya mau nanya sesi diskusi sekarang mungkin dari sisi pasien di gimana rasanya? Siapa yang jadi pasiennya tadi ya? Hanya Ibu, mantap aku berarti. 1, 2, 3, 4. Oh iya, oke. Oh, kamu jadi pasien, oke. Saya mau nanya gimana rasanya jadi pasien setelah Ya, enak banget dipijat, rileks, rasa asi saya semakin lancar. Oh iya. Terus ada pasien lagi tambahan? Sama juga sih enak. Kurang aja Bu. Udah, nanti boleh ya ibu bidannya siapa ya ibu bidannya? Tolong dipijat lagi. Oke. Untuk dari ibu bidannya yang melaksanakan pijat, ada kesusahan atau tidak? Di sini Bu ini menjawab untuk soal kesusahan saya dan mungkin dari segi grup ya Bu ya, karena ini kan baru pemijatan setelah pasca melahirkan, jadi mungkin dari segi penekanannya terlalu kuat atau berlebihan. Jadi setelah saya lakukan pemijatan saya tanya apakah terlalu kuat atau tidak, ternyata tidak. Dan dari segi kenyamanan ibu, mungkin dari segi kenyamanan ibu sudah cukup
cukup. Tapi karena kita mengikuti posisi kenyamanan ibu, mungkin dari segi pijatnya yang kurang. Tapi kita akan lebih memfokuskan kenyamanan ibu. Ada lagi yang kita lakukan sebagai pekerjaan? Enggak sih sejauh ini Bu ya, cuman lebih dari ke tekanan aja sih, takutnya terlalu keras menekannya, ya takutnya nggak berasa pijatannya. Ya benar ya, kalau kita melakukan pijat oksitosin kita harus menyesuaikan dengan kenyamanan ibu ya. Setiap kita melakukan pijatan gimana Bu terasa apa tadinya. Oke. Nah, untuk selanjutnya salah satu pemijatan oksitosin ini bisa kita pakai untuk menggait atau memberikan solusi kepada pasien-pasien nifas kita yang mengeluh aksinya yang tidak lancar. Oke, selanjutnya kita setelah diskusi kita akan melakukan post conference. Untuk adik-adik mahasiswa, terima kasih sudah join mengamati selama praktikum yang kita dilaksanakan. Semoga sih tidak mengurangi ya untuk pelaksanaan praktikum hari ini. Walaupun kita berjauhan, adik-adik juga bisa mengamati dan melakukan praktikum sendiri ya di tempat praktek. Jadi kita memberikan pelayanan asuhan ke pasien sesuai dengan standar operasional kita atau SOP. Untuk adik-adik yang di sini, terima kasih. Jadi di sini saya akan merangkum semuanya. Secara umum untuk teknik pemijahan oksitosin adik-adik semua sudah benar, sudah dilakukan sesuai dengan SOP. Yang perlu kita perhatikan, saya tekankan di sini adalah pertama adalah privasi. Ya, setelah privasi kita harus mempersiapkan alat dulu. Jangan sampai ada yang kurang ketika kita melakukan pemijatan. Setelah itu kita selalu melakukan komunikasi ketika melakukan pijatan kepada pasien. Jadi kita tak waktu berkanan kita harus bertanya, Bu nyaman atau tidak Bu, atau tidak terasa bahkan kuat kita harus lemahkan sedikit kekuatan kita. Ya. Terus untuk selanjutnya untuk kelompok ini tolong dibuatkan laporan bimbingan hari ini ya teman-teman yang di rumah di online juga didengar ya. Tolong nanti setiap kelompok buatkan saya laporan bimbingan praktek hari ini. Nanti kita akan bahas ketika bimbingan berikutnya untuk minggu depan. Ya, kita refleksi sama-sama untuk bimbingan kali ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Adik-adik boleh kembali ke tempat diskusi. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Gapai cita-citamu untuk bekerja di bidang kesehatan dengan terbaik di Bali, di Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar. Poltekkes Kemenkes Denpasar, unggul dan mendunia.